Tuhan, mewakili rekan-rekan tim pelayan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Lirik lagu yang barusan kita nyanyikan, bahwa kasih Allah sejauh langit dari bumi. Tema firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada pagi hari ini dalam Mazmur yang ke-9, bersukacita dalam keadilan Allah. Di dalam salib Kristus, kasih dan keadilan Allah itu dipertemukan. Dialah Tuhan kita, Dia juru selamat kita. Dan pada pagi hari ini kita mau datang kepada juru selamat kita. Kita mau menyanyikan lagu, Engkaulah juru selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata bagi hidupku, setiap umat yang telah ditebus oleh-Mu. Amin. Perlindungan
bersyukur buat kekuatan dan kesehatan, buat waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami, hingga sampai pada pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu, kami dapat bersekutu di dalam gedung gereja, untuk mau datang memuji menyembah Tuhan. Bahkan benih firman Allah akan ditaburkan bagi setiap hati yang telah menyediakan untuk mau bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan, layakkanlah setiap kami, mampukanlah setiap kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun setiap kami untuk sungguh-sungguh beribadah, mau bertemu dengan Tuhan Sang Juru Selamat kami, sumber kehidupan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, berkat dan segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Kami hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun itu, Tuhan yang menuntun kami. Setiap umat Tuhan yang beribadah, Tuhan yang memberkati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita percaya kita adalah umat Tuhan. Amin. Yang telah diselamatkan. Amin. Suaranya kurang besar, sepertinya nggak ada pengharapan, padahal kita umat pengharapan gitu ya. Kita umat Tuhan yang telah diselamatkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita melanjutkan pujian kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Rasul Paulus pernah berkata bahwa kemegahanku di dalam salib Kristus. Segala yang telah aku kenal, yang aku tahu dan yang aku miliki sebelum mengenal Kristus, itu suatu kebanggaan bagiku. Tetapi setelah aku mengenal Kristus, aku menganggapnya adalah sampah. Biarlah Kristus yang menjadi kebanggaan kita. Kita mengiring Dia, dan dalam lembah kekelaman pun jangan ada penyesalan di dalam kehidupan kita. Kita melanjutkan pujian kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Karena Dia Tuhan kita, Dia juru selamat kita, yang telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Amin. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu
Tetapi Tuhan masih memberikan kita waktu untuk hidup di dalam dunia. Yang menjadi penghiburan kita, kekuatan kita adalah firman Tuhan. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima penaburan benih firman Allah bagi setiap kita. Kita menyanyikan lagu Bapa ku datang dan berserah. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu. Dia adalah Allah Immanuel. kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang membuat kami bertahan sampai detik hari ini. Engkaulah pengharapan kami.
usaha kami, melewati berbagai pergumulan dalam kehidupan kami. Namun satu hal kami rindu Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi. Mau bersyukur kepada Engkau di tengah-tengah situasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau. Disebabnya bila segala puji-pujian kami, segala apa yang kami persembahkan kepada Engkau, pelayanan kami, baik musik, visual, sound, semua, bila ditujukan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Allah yang besar, Allah yang adil. Terima kasih Tuhan yang sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari berfirmanlah, kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua sedang jemaat oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa sama firman Allah. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Izinkan saya membuka masker. Baik, saya sampaikan lebih dahulu. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya sampaikan bersama istri. Ya, kabar mempelai tentunya bersama dengan istri. Amin. Saya percaya, yang sebelah mahasiswa sudah amin ya. Mereka juga rindu nanti berkata ketika melayani Tuhan, Shalom, saya bersama istri menyambut Bapak Ibu dengan Shalom gitu ya. Oke. Dan juga semua tentunya yang sudah menikah, berkeluarga, kita rindu tetap menyatu sebagai pasangan nikah sampai Tuhan datang. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Demikianlah tema yang sudah disampaikan kepada kita pada pagi hari ini sesuai dengan kesepakatan para gembala ketua dan pembicara. Mari Bapak Ibu, karena ini adalah Mazmur, maka kita rindu boleh membacanya dengan menikmati. Kita menikmati kata demi kata, bait demi bait, bahkan pasal atau katakanlah bab dari firman Tuhan dari Mazmur ini. Jadi saya juga rindu kita boleh membacanya dengan kita menikmati pembacaan lebih dahulu. Karena itu saya ajak kita akan membaca Mazmur yang ke-9. Dengan kita nanti bergantian Bapak Ibu, saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Nanti Bapak Ibu akan mengikuti dengan ayat-ayatnya yang selanjutnya. Nanti kita akan diiringi oleh musik. Sebab sungguh-sungguh kita percaya firman Allah ini begitu indah bagi kita semua. Mari kita siapkan Mazmur pasal 9. Mazmur pasal ke-9. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuh-Mu tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah melihat bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahta yang didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan
percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. bangsa-bangsa tenang dalam pelukan yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Kayo Selah. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia yang berdaya. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Mari kita baca bersama-sama. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Amin. Pujian ini atau mazmur ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud. Ada yang mengatakan bahwa mazmur ini ditulis setelah ia mengalahkan raja-raja orang Filistin, mengalahkan bangsa-bangsa lain, dan kemudian dia menaikkan pujian ini karena melihat bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja, bahwa Allah membela umatnya, orang-orang yang mengenalnya. Kalau kita membaca Mazmur pasal 9 ini, Mazmur ke-9 ini, maka kita melihat di dalam ayat-ayat ini diawali dengan pujian daripada Raja Daud. Kalau kita bisa melihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12 atau ayat 11, itu berbicara bagaimana pujian daripada Raja Daud kepada Tuhan. Dan nanti selanjutnya pada ayat 12 sampai ayat yang ke-21, bagaimana pujian karena perbuatan Allah yang besar di antara bangsa-bangsa. Bahwa bangsa-bangsa juga harus bermazmur, harus mendengarkan berita Injil dan bermazmur bagi Allah, bagi Tuhan. Kalau kita bertemu dengan seorang petinggi, bertemu dengan orang-orang yang katakanlah memiliki jabatan, tentu mudah bagi kita untuk mengeluarkan kata-kata pujian. Wah, Bapak luar biasa, Bapak baik sekali. Begitu mudah. Bahkan seringkali sudah cenderung menjilat. Apa kata-kata lainnya ya? Membesar-besarkan dengan maksud-maksud yang tertentu. Walaupun kemudian menjadi kecewa ketika mendengar sang pejabat, sang petinggi itu ternyata seorang pembunuh berencana. Tidak sesuai dengan jabatannya, tidak sesuai dengan apa yang mungkin kita bayangkan tentang seorang yang orang besar, petinggi.
sehingga kita menjadi kecewa. Bagaimana ketika kita memuji Tuhan? Kalau kita di rumah Tuhan, kita begitu mudah untuk memuji Tuhan. Karena apa? Misalnya tadi ya, saudara kita Melianus, dia memilih puji-pujian yang enak didengar. Benar ya? Oh, dia melatih dirinya sehingga kita tergairah untuk boleh ikut juga bermazmur, ikut memuji, memuliakan Tuhan. Mungkin hanya karena kita menguasai lagunya atau mendengar enak lalu kita belajar. Walaupun mungkin ada terganggu seperti tadi ya, waduh. Kalau Pak Coach Steven ini ya mendengar mungkin tadi gangguan-gangguan, wah dia sudah mempersiapkan ini, harusnya begini gitu ya, harusnya begini, pengen sempurna supaya jemaat juga bersukacita memuji Tuhan. Allah senang mendengarkannya. Apakah sebatas itukah alasan kita memuji Tuhan? Bagaimana kalau hari-hari yang lalu? Ya mana nih damai? Damai hanya bermain gitar saja ya. Solo. Tiba-tiba rasanya drop. Apa dasar kita bersyukur? Apa dasar kita bermazmur kepada Tuhan? Hari-hari ini kita belajar mazmur, mendengarkan mazmur. Apa dasarnya mazmur itu ditulis? Apa dasarnya Daud memuji Tuhan? Itu yang kita lihat di dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Coba kita membaca ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga lebih dahulu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Ini yang pertama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau. Satu ketetapan hati, komitmen. Aku mau dalam situasi apapun, aku mau. Seperti Rasul Paulus di penjara, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Tidak melihat kondisi. Dia benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Karena pribadi Tuhan. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Karena Daud mengenal Tuhan. Apa dasar pujian kita? Apa dasar pelayanan kita? Apa dasar ini para mahasiswa baru? Siapa yang mahasiswa baru? Apakah hadir di sini? Ada? Mungkin di Lemah Putra ya? Apa dasar kita? Mau sekolah Alkitab. Tentu untuk boleh melayani Tuhan, untuk bermazmur bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Apa dasarnya? Harusnya adalah karena kita mengenal Tuhan. Pertama-tama adalah pengenalan secara pribadi. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Adonai Yahweh ini. Atau Yehova mungkin lebih tepat gitu ya. Pak Tobing ya, ini nanti kalau kita dikoreksi nanti sama Pak Tobing ahli PL. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Karena pengenalan pribadi kita dengan Tuhan, itu yang mendorong kita untuk memuji Dia. Kita mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Karya keselamatan itulah dasar daripada segala mazmur dan pujian kita. Amin. Tidak hanya pengalaman kita pribadi, bahkan disebutkan di sini, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi.
El Elyon yang mengatasi semua. Tidak hanya pengalaman kita pribadi, itu yang kita lihat nanti dalam Mazmur ini. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Tidak hanya bagi pribadi Daud, bagi bangsa Israel, umat Allah, tapi sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan nyata. Itu sebabnya kita juga melakukan pekabaran Injil. Kita melakukan pelayanan misi. Ini misi Gate. Mohon bantu doa Bapak Ibu. Bulan September ya Pak Ming ya. Bulan September akhir, November kita ke daerah Peling, ke satu daerah namanya Patukuki. Di sana banyak pergumulan masyarakat, terutama soal nikah, kawin cerai, perselingkuhan. Tapi tidak hanya itu, juga ada pernikahan dini. Ini mahasiswa setia pasti tidak akan mengalami pernikahan dini, karena dilarang pacaran sejak dini. Apa dasarnya misi Gen berani datang ke Peling, berani datang ke Rote, berani datang ke tempat-tempat yang lain? Karena kita percaya ada El Elyon, Allah yang maha tinggi, amin. Allah yang berkuasa atas semua. Dan tidak hanya berkuasa atas semua, dia menghendaki keselamatan semua orang. Inilah yang menjadi dasar bagi Daud, bagaimana dia boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dia bersyukur. Kemudian kita lihat, tidak hanya karena dia memuji Tuhan karena pribadi Allah, karena karakter Allah yang penuh dengan kasih setia, yang penuh dengan kuasa itu, kita juga memuji Tuhan karena memang benar-benar nyata kuasa Allah. Di dalam ayat 4 sampai 10 kita bisa melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan Daud. Bisa kita baca beberapa ayat keempat. Mohon Bapak Glenn boleh membantu kita. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Ya, terima kasih. Atau teruskan, boleh kita baca lebih lanjut. Silakan Pak. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat 7. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Luar biasa di sini dikatakan oleh Raja Daud bahwa Tuhan sudah membela haknya dan semua musuh-musuhnya sudah dipukul mundur. Ada satu kemenangan yang luar biasa. Bahkan tidak hanya itu, dikatakan musuh telah habis binasa. Atau ayat sebelumnya, nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Wah, Daud punya musuh. Apakah kita punya musuh? Lianis, kamu punya musuh enggak? Tidak punya. Wah, puji Tuhan. Ini mahasiswa ada punya musuh, coba kiri kanan, coba salam dulu. Kamu musuhan apa enggak ya? Yang di sini musuhan mungkin. Seringkali dia seramai itu Bapak Ibu ya. Namanya satu kamar ya. Sedikit masalah bisa sampai diam-diaman, sama seperti suami istri. Ada istri saya soalnya, jadi harus jujur. Iya. Bagaimana yang sudah oma-oma? Apakah masih juga ada seperti itu? Semoga tidak. Di sini semua damai. Amin. Puji Tuhan. Bisakah orang Kristen bermusuh? Kalau di dalam zaman perjanjian lama ini, Raja Daud jelas mengatakan dia musuh-musuh. Karena jelas menentang rencana Allah.
hidup mereka juga bertentangan dengan cara hidup orang Israel yang memang benar-benar diatur oleh Taurat Tuhan. Bisakah kita bermusuhan? Wah, ini mulai bertanya-tanya. Soalnya ada musuh kan? Mari coba kita membaca Bapak Ibu dalam Roma 8:12. Roma pasal 12 ayat 18 sampai 21. Roma 12 ayat 18 sampai 21. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. ada amin? Kalau hal itu bergantung kepadamu, di bawah kuasamu. Jadi kalau jenderal itu bergantung kepadanya ya brigadir itu ya. Dia lebih berkuasa. Apa yang dikatakan sekali lagi? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berarti tidak ada musuh. Kalau hal itu bergantung kepada kita, di dalam kuasa kita. Suami kepala, istrinya marah-marah, sudah selesai. Seharusnya karena di bawah kuasa suami, maka suami bisa mengambil inisiatif, hak prerogatif. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk? Wah, bagian yang mengatakan berdamai. Selama itu di bawah kuasamu. Nah kalau istrinya menolak, ya istrinya harus dengar firman Tuhan juga. Orang sudah mau berdamai, masa tidak mau berdamai? Ada amin? Oh, setia yang paling hebat. Pengalaman ya? Oke. Markus ya tadi dia. Oh, dia kepala serama bukan? Wah, memang harus kamu yang berdamai lebih dahulu. Bahaya kalau kepala seramanya, ketua seramanya tidak berdamai, semua kacau ya. Terus ayat ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi ternyata Bapak Ibu, tidak seperti yang kita harapkan. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ketika kita hidup bermasyarakat, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, maka seringkali ada sikap-sikap yang antipati kepada kita. Saya ada pengalaman ketika di Setia, ya tetap di Setia sekarang ya, maksudnya sebagai staf gitu ya, bawa surat gitu kan, kantor pos karena ada kepentingan, saya kasih suratnya. Kebetulan yang melayani yang sulit yang udah begini ya gitu. Kok saya nggak dilayani ya? Saya pikir, yang lain, wah cepat sekali dilayani. Aduh, kenapa ya? 1-2 kali, kok saya tidak mengerti. Lama-lama saya mengerti, karena apa? Surat yang saya bawa kepada yang terhormat pendeta, gitu. Kepada pendeta, selalu pendeta. Seringkali kita tidak mengalami perlakuan yang sama. Tetapi apa dikatakan firman Tuhan ayat 19, kita ulangi lagi, lanjutkan pembacaannya. Silakan Pak. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita memberi tempat kepada murka Allah. Artinya apa? Allah adalah hakim. Dia adalah pembalas. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus proaktif
kita harus aktif di dalam berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan Allah adalah adil. Sampai di mana keadilan Tuhan? Keadilan Tuhan yang sangat kita lihat kalau dalam Mazmur tadi ya. Keadilan Tuhan sebagai hakim dikatakan di dalam Mazmur yang ke-9 tadi. Bahkan dikatakan bahwa Dia akan menghapuskan nama mereka untuk selama-lamanya. Di dalam ayat ke-6 dikatakan, Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik, nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Luar biasa keadilan Tuhan. Dia adalah hakim yang adil, yang mengadili dengan kebenaran, dengan keadilan. Dan keadilan hukuman Tuhan luar biasa. Saya rasa ini bahkan boleh dikatakan menakutkan. Sebab dikatakan bahwa Tuhan akan menghapuskan untuk selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Sangat hebat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar menghargai pembalasan Tuhan, menghargai hak Tuhan di dalam penghakiman. Kalau kita melihat mungkin hari-hari ini, ya, ada berbagai macam kejahatan yang terjadi, ada berbagai ketidakadilan yang terjadi. Kita mungkin bertanya, di mana keadilan Tuhan? Kenapa semua ini dibiarkan? Kalau kita melihat tadi resiko yang terjadi akibat hukuman Tuhan, maka ada satu kebinasaan yang kekal, maka wajar. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan masih bersabar. Ya, coba kita melihat di dalam Roma pasal keempat, Roma pasal 2 ya. Ayat keempat coba kita membaca Bapak Ibu sampai ayat kelima. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Kenapa? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tidakkah tujuannya adalah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Iya. Bapak Ibu, coba kita merenungkan ayat-ayat ini. Betapa penghukuman itu benar-benar akan terjadi dan itu kekal ketika seorang melupakan Tuhan, ketika seorang tidak menghargai Tuhan. Kalau hukuman itu kekal, maka wajar kalau Allah memberikan seluruh kelapangan hatinya. Seluruh kesempatan Tuhan buka bagi pengampunan dosa, bagi pertobatan. Karena apa? Karena setelah kemurahan itu terjadi, kesabaran Tuhan, Tuhan berikan sekian lama dalam masa hidup kita ini. Ketika itu semua tidak dihargai, ketika kemurahan itu diabaikan, maka kita akan mendengar suara, tidak ada waktu lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar memberikan semua kesempatan pembalasan kepada Tuhan. Tetapi kerinduan kita supaya mereka mendapat kemurahan juga. Itu dikatakan firman Tuhan, ayo doakan, ayo berbuat yang baik. Karena kita tahu segala kejahatan, upah dosa adalah maut. Jangan kita menuntut pembalasan.
Tuhan tolong. Bila perlu 2 puasa supaya orang itu dihukum. Sebaliknya kita harus benar-benar berdoa, merendahkan diri supaya Tuhan tolong dan jamah dia. Itulah dasar daripada kesabaran yang Tuhan tunjukkan ini. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, di mana keadilan Tuhan? Alasan kita memuji Tuhan adalah karena perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan itu adil. Lalu di manakah keadilan Tuhan kalau kita bertanya ketika ada peristiwa-peristiwa ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini? Mungkin Bapak Ibu yang senior pasti teringat Holocaust, orang-orang Yahudi jutaan orang, kurang lebih 6 jutaan orang, bayangkan, dibakar, dibunuh. Bagaimana tragedi yang kita lihat di sekeliling kita. Mungkin kalau kita masih ingat ada tragedi tahun 1998 Mei. Ada hal-hal yang menyakitkan. Di mana Tuhan? Kita bisa bertanya, di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Kita bergumul, berjuang sekian lama menghadapi pergumulan persoalan, kita mengalami kegagalan dan kegagalan. Kita mungkin bertanya, di mana keadilan Tuhan? Hal ini juga banyak menjadi pergumulan daripada banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kalau mungkin Bapak Ibu baca, ada orang-orang yang mungkin sudah profesor teologi, doktor teologi, mereka murtad. Mereka meninggalkan Tuhan. Timbul pertanyaan, kenapa bisa? Karena mereka melihat di dalam kenyataan, katakanlah di dalam hari-harinya, ada suatu kenyataan bahwa terjadi ketidakadilan, kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita juga bertanya, ketika kita bergumul, persoalan-persoalan tidak berhenti. Orang-orang berlaku tidak adil. Di mana Tuhan? Sepertinya kita dibiarkan. Dan saya melihat bahwa Tuhan menyatakan kemurahannya, menyatakan jawabannya di dalam Mazmur ke-9 itu, di dalam ayat 10. Coba kita membaca, atau kita baca 9 sampai 11. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ini firman Tuhan. Masihkah kita mengimani ayat-ayat ini? Apakah kita meragukannya? Kalau kita mungkin ragu, kalau kita mungkin dalam keadaan tidak lagi benar-benar percaya bahwa Tuhan itu adil, kita boleh baca ayat 11. Kita baca bersama-sama. Ayat 11. 1, 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau yang lemah. Ini jawabannya. Bagaimana kita boleh mengenal nama Tuhan? Hari-hari yang lalu di dalam PA kita juga belajar tentang nama Tuhan. Nama Tuhan itu juga melekat di dalam nama Yesus. Dan nama Yesus berarti Tuhan Juru Selamat. Dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, berilah kepadanya nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari segala dosa mereka. Kemudian di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, coba kita baca Kisah Rasul 4 ayat 12.
Ya, Dan silakan. keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Di mana keadilan Tuhan? Kita percaya keadilan Tuhan ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita belajar lebih mengenal Tuhan. Tidak ada jawaban yang bisa diberikan. Kok ada kejahatan tetap terjadi. Belajarlah mengenal Tuhan dan tetap percaya kepadanya bahwa Dia Tuhan juru selamat. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah firman Tuhan yang kita dengar. Tidak ada cara lain, tidak ada teori lain yang bisa meyakinkan kita selain kita belajar mengenal Tuhan. Mengenal tidak hanya tahu teori, tapi ada satu persekutuan. Saya mau bersaksi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengenal Tuhan itu sebenarnya saya yakin ketika saya masih anak-anak sekolah minggu. Saat itu saya selalu dibawa orang tua saya ke gereja. Jadi walaupun belum mengerti, apa saya itu almarhum ya, selalu bawa ke gereja setiap hari. Suatu kali Natal ada pembagian hadiah. Wah, senang toh anak-anak sekolah minggu dapat hadiah. Walaupun anak setia juga senang dapat hadiah. Amin. Dapat bacaan, buku bacaan. Wah, senang sekali. Bacaan yang pertama saya baca itu adalah tentang Injil Yesus Kristus. Murid-muridnya, bagaimana Yesus berkomunikasi dengan para murid, bagaimana Yesus memanggil para murid, mengutus mereka, hidup bersama dengan Dia. Dan luar biasa, ketika saya membaca ayat-ayat kisah itu, di dalam hati saya timbul suatu iman. Saya percaya bahwa apa yang tertulis ya dan amin. Tidak perlu orang lain mengajari saya. Saya yakin itu kisah. Saya benar-benar percaya. Dan kekuatan inilah yang membuat saya boleh bertekun di dalam mengikuti Tuhan. Sekalipun banyak mungkin pemikiran-pemikiran yang mencoba mematikan iman itu. Saya benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan. Iman percaya kita. Ada suatu hubungan, relasi yang hidup dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Ada banyak teori-teori. Tapi ingat, relasimu dengan Tuhan. Saya percaya itulah pewahyuan yang sejati yang masih berlangsung sampai hari ini. Pengenalan akan Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang bisa memperkenalkan Yesus kepada kita. Tidak ada teori-teori, tidak ada ahli teologi manapun. Selain kekuatan pewahyuan Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita lewat firman-Nya. Dan pewahyuan itu menyelamatkan kita. Yang membawa kita ada di dalam relasi yang hidup dengan Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mungkin ada yang tidak percaya. Tapi saya percaya bahwa sekali saya kenal Yesus, penyataan pribadinya di dalam hidupku. Rasul Paulus berdoa supaya jemaat menerima roh dan wahyu. Pengenalan akan Yesus Kristus. Maka itu kekuatan kita. Jangan kau ragu apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada engkau bahwa Dia adalah Tuhan Juru Selamat, percaya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jangan goyah, jangan bimbang. Ayat-ayat terakhir di dalam Mazmur ke-9 ini mengatakan, siapakah manusia? Apa keadilan Tuhan? Di dalam ayat 4 sampai ke 7 kita melihat bahwa keadilan Tuhan adalah menghakimi musuh-musuh. Kekuatan penghakiman Tuhan akan terjadi satu kali nanti mungkin. Kita tidak lagi ada di dalam dunia ini. Saat Tuhan datang kembali kedua kali, kita percaya penghakimannya sempurna. Dan keadilan Tuhan adalah membela kita di dalam segala persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Puji Tuhan, inilah pengenalan yang boleh kita terima. Inilah suatu yang mendorong kita memuji Tuhan karena karya keselamatannya yang besar. Tetapi tentu tidak berhenti sampai di situ.
kita rindu orang lain juga bermazmur bagi Tuhan. Ayat ke-12, Mazmur ke-9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya, Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. amin. Terima kasih. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di surga. Secara pribadi kita memuji Tuhan. Kalau kita tidak suka memuji Tuhan, tidak suka bermazmur bagi Tuhan, bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain bermazmur dan memuji Tuhan? Tidak mungkin. Bagaimana kita tidak suka menyembah, kita merindu orang lain menyembah Tuhan? Tidak mungkin. Anak-anak setia, bagaimana kau merindu orang lain diselamatkan kalau dirimu sendiri tidak diselamatkan? Pengalaman kita secara pribadi mendorong kita juga untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Lalu mungkin kita berkata, bagaimana kalau mereka tidak percaya? Bagaimana kalau mereka tidak menerima? Yang jelas, nama Tuhan sudah diperkenalkan kepada mereka. Ayat 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Ya. 3 Yon. Itu benar-benar kembali pada mereka. Itu boleh dikatakan kedaulatan Tuhan. Yang jelas Tuhan sudah memperkenalkan. Kita harus pergi memperkenalkan Injil. Dengan segala jerih payah, dengan segala daya upaya, kita memberitakan Injil. Ulang berulang, mungkin belum hari ini, besok mereka akan kenal Tuhan. Kita harus menabur Injil dengan penuh pengharapan. Mana tahu di antara mereka, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, percaya, orang-orang percaya. Mana tahu di antara mereka Tuhan berkemurahan, menjamah dan menyelamatkannya. Dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Bagaimana mereka percaya kalau Injil tidak diberitakan? Tugas kita setelah kita menerima Injil, kita harus bersaksi. Kita harus membawa Injil ini kepada sebanyak mungkin orang. Kalau kita melihat di sini, maka dikatakan luar biasa bahwa Raja Daud mulai menceritakan keselamatan itu di gerbang Putri Sion. Ayat 15. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Iya, ini yang pertama yang kita lakukan. Di mana itu pintu gerbang Sion? Jangan cari ke tanah Palestina sana. Pintu gerbang Sion ada di pintu gerbang rumah kita. Amin. Wah, gak ada amin. Pintu gerbang Sion ada di pintu gerbang kita, di rumah kita masing-masing. Amin. Mari kita beritakan Injil di rumah kita lebih dahulu. Kita ajak mereka untuk boleh kenal Tuhan. Saya bersuka cita Bapak Ibu ya, saya punya adik-adik, walaupun mungkin ya tidak satu gereja, tapi mereka pernah ke gereja yang sama yang kita ada di GPT ini, katakanlah begitu ya. Tapi dari apa yang saya lihat, bersaksi, mengingatkan mereka, dan luar biasa. Walaupun mungkin secara sinode, secara ya aliran katanya ya berbeda, tapi mereka belajar, kami belajar mengenal Tuhan yang sama. Dan kalau ada sesuatu, ya mereka telepon, doakan dulu. Kemarin saya berdoa untuk adik saya, dan saya melihat di rumah kita itu yang terutama dulu harus benar-benar Injil diberitakan. Apa gunanya kita pergi keluar jauh
Kalau di rumah kita sendiri tidak kita beritakan Injil, tidak kita pastikan bahwa mereka kenal Tuhan, mereka mendengar Injil, tentu tidak dengan cara-cara yang berlebihan, terutama lewat perbuatan kita, lewat kehidupan kita. Kita rindu supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kenapa harus soal mengenal Tuhan? Kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini tidak ada yang berat. Tidak ada sesuatu yang membuat kita, katakanlah, menjadi orang yang disebut berhasil menurut firman Tuhan. Kalau sudah mencapai keberhasilan dalam pendidikan mungkin, keberhasilan dalam pekerjaan, usaha, kita punya jabatan, kekayaan, nama terkenal, populer. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-20, ayat 20, Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. ayat 21, Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. bahwa mereka manusia saja, uap saja. Apa keberhasilan yang bisa kita banggakan sebagai manusia? Bapak Ibu, apa yang kau banggakan dari antara anak-anakmu? Apakah jika mereka sarjana? Apakah jika mereka mungkin menduduki jabatan-jabatan tertentu? Mereka punya ini, punya itu. Apa kebanggaan kita? Apa keberhasilan yang harus dicapai oleh manusia? Tidak ada lain, hanya pengenalan akan Allah. Nanti di sorga kita akan dinilai bukan karena segala prestasi-prestasi kita, tapi bagaimana kita mengenal Allah. Mari kita baca ayat terakhir dari 2 Petrus pasal pertama. Dua Petrus pasal pertama, kita baca ayat ke-3 lebih dahulu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan kemudian ayat ke-4, Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. terus Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. kita melihat semua ini proses terjadi, pertumbuhan terjadi, segala usaha dinyatakan demi satu tujuan. Ayat yang ke-9, Tetapi ayat ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, inilah yang harus kita miliki secara berlimpah-limpah, terus bertumbuh. Kemudian kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. kamu akan sukses dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adakah kita memiliki hal ini? Apakah kita memiliki cita-cita keberhasilan anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita berhasil, sukses dalam pengenalan akan Kristus Yesus? Apakah mungkin kita rindu orang lain mengenal Yesus? Ada kerinduan? Amin.
Mari nanti bergabung dengan misi J. Bukan itu ya, tapi kita mau memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, kita mau bersaksi, maka semua langit dan bumi akan dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ini kita benar-benar merindu boleh mengenal Tuhan. Karena pengenalan inilah yang menjadi bau harum, bau yang membinasakan dan menghidupkan. Luar biasa. Keharuman apa yang engkau mau bawa di dalam engkau, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Biarlah keharuman pengenalan. Bapakku itu menyenangkan.
lebih dalam. Dan Bapa menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dan luar biasa. Di dalam Dialah keadilan Tuhan itu nyata. Di dalam Yesuslah kebenaran itu. Kenallah Dia. Maka itulah kenalan segala sesuatu. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan pujian refren tanpa musik, mungkin kita mempersiapkan diri semua. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Sedang panggilan itu berdoa lebih dahulu, kami persilakan. Tuhan, kami bersyukur padamu jika pada pagi hari ini Engkau sudah melawat kami, Tuhan. Engkau mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan untuk memuji memuliakan nama-Mu, Tuhan. Apa yang menjadi dasar dalam kehidupan kami meninggikan Engkau, Tuhan, dan bermazmur bagi Engkau. Dan kami bersyukur Bapa, melalui firman-Mu kami boleh diingatkan bahwa dasar dari semua itu adalah bagaimana kami mengenal Engkau secara pribadi lebih dahulu, agar apapun yang kami naikkan, pujian, ucapan syukur, semua berlandaskan pada pengenalan kami kepada-Mu, Tuhan. Itu sebabnya Bapa, ajarkan kami senantiasa untuk mengenal keadilan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar mengerti segala yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami juga boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu, dan mengajak semua orang juga boleh mengenal Engkau, juga untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan segala puji hormat syukur kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan perjamuan Tuhan. Kita pegang roti di tangan kanan kita, lalu kita tinggikan. Ini bukanlah perjamuan biasa, tapi inilah perjamuan anugerah Tuhan, di mana kita bisa mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus, di dalam kasih Bapa yang luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita tinggikan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan refren pujian ini. Kita menyembah Tuhan. Kasih-Mu Bapa,
kasih Tuhan. Mungkin pengenalan kami belum sempurna ya. Masih banyak kekurangan di sana sini di dalam kehidupan ini ya Bapa. Tapi kami mau rindu bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada keberhasilan yang lain, tidak ada kesuksesan apapun yang setara dengan pengenalan akan Engkau Tuhan. Sebabnya Tuhan, tolong kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan kami boleh bagikan Tuhan dimanapun kami berada pengenalan itu ya Tuhan. Pengenalan yang akan membawa bau kehidupan atau bau kematian bagi orang-orang yang menolak Engkau. Terima kasih Tuhan untuk saat siang hari ini, untuk firman sepanjang dari pagi hari sampai saat kami boleh terima Tuhan. Biarlah semua itu boleh termateraikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang sudah kami boleh nikmati. Biarlah berkat-Mu ada atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapak, untuk waktu yang sangat berharga yang sudah kami boleh manfaatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah ke rumah kami masing-masing dan membawa berkat daripada Engkau. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau berdoa bagi anak Mawet Risolid Bau, anak Dision Beril Bau, anak Gabriane Zetiel Chrysopras Bau yang saat ini sedang batuk, flu, demam. Kami juga berdoa untuk Pak Yanes Bau yang saat ini agak demam, kaki bengkak akibat kecelakaan, patah jari manis kaki kiri dan mata kaki kiri sobek. Tuhan, keluarga ini dimanapun berada, kami mau bermohon supaya lawatan-Mu Tuhan boleh terjadi atas mereka. Damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah mereka, dan mereka boleh menyadari, boleh percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, karena di berhati-hati kami mohon kemurahan-Mu. Kami tadi segala sakit penyakit demam, segala sakit penyakit apapun yang menimpa mereka, batuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menolong mereka. Anugerah-Mu boleh terjadi, mereka boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua sedang jemaat-Mu, mungkin dalam kedukaan, biarlah Engkau yang menghiburkan. Mungkin juga Tuhan, kami di dalam pergumulan kami, dalam nikah rumah tangga, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Maka Engkau lah Tuhan mempersatukan nikah rumah tangga kami. Demikian juga anak-anak, bahkan juga yang masih kuliah sekolah, semua Tuhan Engkau memperhatikan setiap kami Tuhan. Demikian juga ibadah-ibadah kami, kami mau serahkan dalam tangan-Mu ke depan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Engkau membawa jiwa-jiwa Tuhan ke tempat ini, boleh mengalami berkat kemurahan-Mu, boleh mengalami persekutuan dengan Engkau, boleh mengenal oh Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, sampai surga mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan sekarang mari Bapak Ibu arahkanlah hatimu kepada Tuhan saudara sekalian. Terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya turun atas kita semua, menyertai, melindungi kita sampai selama-lamanya, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kedua kali membawa upah bagi kita sekalian. Pulanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.